Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di Infusion Learning. Hari ini sudah 20 Desember, itu berarti jika jadwalnya sesuai, besok adalah pelaksanaan hari pertama TKD dan Core Value BUMN di batch yang kedua ini, teman-teman. Nah, pada video ini kita fokus pada soal-soal pola bilangan, karena soal pola bilangan itu pasti ada, teman-teman. Ini acuannya pada batch yang pertama berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman yang melaksanakan tes di batch yang pertama. Itu pola bilangan ada, teman-teman, bahkan lumayan banyak. Oke. Nah, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, mohon bantuannya klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini bisa berkembang dan berdampak positif bagi banyak orang. Nah, sebelum kami membahas soal-soal yang ada, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu sebagai bahan latihan soal-soal berikut ini. Oke, soal nomor 1, ini kita punya 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nah, ini kalau teman-teman memperhatikan polanya satu ke satu itu kan selisih atau perkaliannya itu kita tidak bisa menemukan pola, teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah barisan Fibonacci. Jadi ini merupakan barisan Fibonacci. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan barisan Fibonacci? Jadi barisan Fibonacci ini adalah barisan di mana sebuah suku itu merupakan hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya, teman-teman. Jadi UN itu merupakan hasil penjumlahan dari UN-1 dengan UN-2. Oke. Ini harus selalu diingat. Kenapa? Karena soal barisan Fibonacci ini sering muncul di TKD, teman-teman. Nah, apa maksudnya? Jadi kalau kita mau mencari suku ketiga, berarti suku kedua kita jumlah dengan suku pertama. Jadi sebuah suku itu merupakan hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Oke. Nah, karena ini satu itu tidak memiliki suku sebelumnya, kemudian suku kedua itu hanya punya satu suku sebelumnya, maka kita harus bergerak dari suku ketiga, teman-teman. Oke. Nah, 2 itu kan hasil penjumlahan dari satu dengan satu. Oke, jelas ya? Nah, 3 itu merupakan hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya, yaitu 1 dengan 2, dijumlahkan hasilnya 3. 5 itu merupakan hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya, yaitu 2 dan 3. Ketika dijumlahkan hasilnya 5. Oke, berarti yang kita cari ini tinggal kita jumlahkan saja. 5 tambah 8. 5 tambah 8 berapa? 13. Oke. Nah, kalau kita perhatikan opsinya hanya ada satu jawaban yang ada 13-nya, yaitu Bravo. Berarti langsung saja kita pilih jawabannya adalah Bravo. Kalau mau dilanjut pun, kita tinggal jumlahkan saja. 8 tambah 13 itu berapa, teman-teman? 21. Memang jawabannya adalah Bravo. Oke, saya kira untuk barisan Fibonacci ini mudah. Kita pindah ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Jadi paling enak sebenarnya kalau kita punya kertas cakaran, kita tulis ulang dulu soalnya. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, kemudian dua angka yang berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya, kita cari polanya. Ini ke sini itu bertambah 1, ini ke sana juga bertambah 1,
ini ke sana bertambah 1, tapi ini ke sini bertambah 2. Ini ke sana bertambah 1, ini ke situ bertambah 3. Oke, ini kan polanya tidak terlihat, teman-teman. Nah, pola bilangan itu sebenarnya kita bisa memperhatikan suku-suku yang genapnya dan suku-suku yang ganjilnya. Maksudnya seperti apa? Yang kita perhatikan suku-suku ganjilnya, yang ini, teman-teman. Oke, itu adalah suku-suku ganjil. Suku pertama, suku ketiga, suku kelima, ketujuh, dan seterusnya. Oke, kita lihat adakah pola yang terbentuk dari suku-suku ganjil tersebut. Dari 5 ke 7 itu kan sebenarnya ditambah 2. 7 ke 10 itu bertambah 3. 10 ke 14 itu bertambah 4. Nah, dari sini kan terlihat pola bahwa setiap penjumlahan itu bertambah 1, teman-teman. Berarti dari sini ke sana ketika ditambah 1 berarti harus ditambah 5. Nah, 14 ditambah 5 berapa? 19. Oke, kita lihat pilihan jawaban. Nah, ternyata hanya ada satu, yaitu alfa. Langsung saja kita lingkari, jawabannya adalah alfa. Nah, untuk lebih meyakinkan, kita bisa perhatikan juga suku-suku yang genapnya, teman-teman. 6, 8, 11, kemudian suku yang akan dicari. Oke, kita coba perhatikan. 6 dengan 8 itu bertambah 2. 8 dengan 11 itu bertambah 3. Nah, yakin dan percaya 11 itu harus bertambah 4. 11 tambah 4 berapa? 15. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 memang adalah alfa. Oke, soal nomor 3. Sekali lagi, kalau punya kertas cakaran, teman-teman tulis ulang saja dulu soalnya seperti itu. 64 128. Nah, ini akan kita cari dua angka di tengah. Jadi tidak selalu soal itu yang akan dicari adalah dua angka terakhir. Jadi kadang juga muncul dua angka yang pertama atau dua angka yang di tengah. Nah, sekarang tinggal kita cari saja hubungan di antara dua suku pertama ini dan dua suku terakhir. Itu, teman-teman. Oke. 4 dengan 8 itu hubungannya bisa saja perkalian ya atau penjumlahan. Nah, kita coba perkalian. 4 dengan 8 ini kan dikali 2. Nah, harus juga 64 dengan 128 itu merupakan hasil perkalian 2. Nah, kita cek apakah benar. 64 dikali 2 hasilnya 128. Oh, ternyata benar. Berarti kita bisa percaya bahwa dua bilangan yang akan kita cari ini itu merupakan hasil perkalian antara suku sebelumnya dengan suku setelahnya, itu hasil kalinya adalah 2. Oke, atau dia merupakan kelipatan 2. Nah, kita cek pilihan jawabannya, teman-teman. Kalau kita cek pilihan jawaban, 28, apakah merupakan hasil, apakah 28 dan 24 ini kelipatan 2? Tentu tidak, ya. Artinya 28 kalau dikali 2 itu bukan 24. Berarti ini bisa kita coret, teman-teman. Nah, 16 dikali 2 hasilnya 32. Oke, ini bisa kita simpan dulu. Oke. C, 26, apakah ketika 26 dikali 2 hasilnya 14? Tentu tidak. 13 kalau dikali 2 berapa? 26, bukan 29. Oke, ini bisa kita coret. 22 kalau dikali 2 hasilnya 44. Ini juga bisa kita coret. Nah, kan jawabannya tinggal satu. Berarti memang jawaban yang tepat adalah bravo. Nah, untuk lebih meyakinkan, kita perhatikan saja. Oke. Kalau ini ke 4 ke 8 itu dikali 2, mestinya ini ke sini juga dikali 2, teman-teman. Ini ke sini juga dikali 2. Nah, kalau 8 dikali 2 berapa? 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. Berarti memang jawaban yang tepat adalah bravo. Oke, kita masuk soal nomor 4. Oke, kita punya barisan 3, 7, kemudian 15. Dua angka yang akan dicari. Kemudian 127, 255. Nah, sekarang tinggal kita cari adakah hubungan di antara setiap suku yang ada ini, teman-teman. Oke. 3 dengan 7 ini kan selisihnya 4 ya, artinya 3 tambah 4 hasilnya baru sama dengan 7. 7 dengan 15 itu ditambah berapa? Ditambah 8. Oke. Dari sini bisa kelihatan pola kalau ini adalah perkalian 2, teman-teman. Oke, ini namanya coba-coba. Nah, ini ke sini kalau kita kali 2 hasilnya adalah positif 16. Jadi 15 harus ditambah 16 untuk mendapatkan bilangan yang dicari. 15 tambah 16 berapa? 31. Kita lihat opsi jawaban. Oke, ada kemungkinan benar. Berarti ini dan itu bisa kita coret. Kemungkinannya tinggal C, D, dan E. Oke, kalau begitu kita lanjutkan saja. Ini ke sana kan harus dikali 2. Berarti harus ditambah 32. Nah, sekarang tinggal kita tambah 31 ditambah 32.
hasilnya adalah 63. Oke, berarti jawaban yang tepat tentu saja adalah error. Teman-teman bisa cek lagi, kalau ini dikali 2 itu kan hasilnya 64 ya. Nah, benarkah 64 ditambah 63 hasilnya 127? Jawabannya iya. Berarti memang jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah error. Oke, soal nomor 5 kita punya barisan 2, 4, 6, 9, 11, 13 dan 2 angka yang dicari. Oke. Nah, ini kan sebenarnya polanya sudah kelihatan teman-teman ya. Oke, kita coba saja ya. Oke, dari 2 ke 4 itu kan bertambah 2. 4 ke 6 itu bertambah 2. 6 ke 9 bertambah 3. 9 ke 11 itu bertambah 2. 11 ke 13 itu bertambah 2. Nah, coba perhatikan teman-teman. Setelah 2 kali ditambah 2, dia ditambah 3. Berarti harusnya di sini nanti ditambah 3. Oke. Kalau 13 tambah 3 berapa? 16. Kemudian selanjutnya harus ditambah 2. Berarti 18. Jadi jawaban yang tepat tentu saja adalah error. Nah, memang untuk soal-soal pola bilangan ini teman-teman harus banyak latihan karena bentuknya itu beragam teman-teman. Oke. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 6 ini salah satu bentuk variasi dari pola bilangan teman-teman. Oke, supaya lebih mudah kita tulis ulang lagi. 231, kemudian titik-titik, 453, 564. Nah, namanya saja pola bilangan berarti ada pola tertentu dari barisan yang ada di soal. Oke, sekarang coba perhatikan. Kalau kita amati, selalu angka pertamanya itu bertambah teman-teman. Dengan menggunakan asumsi, maka kita bisa yakin harusnya di sini angka depannya 3. Oke, berarti kita bisa eliminasi jawaban Bravo dan Charlie. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan lagi, 2, 3 itu kan bilangan berurutan. 4, 5 juga bilangan yang berurutan. 5, 6 juga bilangan berurutan. Berarti harusnya di sini 3, 4. Karena bilangan berurutan. Berarti jawabannya hanya ada alfa. Nah, supaya lebih yakin lagi, 1 itu adalah hasil pengurangan dari angka pertama. 3 itu adalah hasil pengurangan dari 4. 4 itu adalah hasil pengurangan 1 dari 5. Berarti kalau 3 saya kurang 1 harusnya 2. Jawaban yang benar memang adalah alfa. Oke, soal nomor 7. Jadi selain bentuk bilangan, kadang pola bilangan itu bentuknya adalah huruf teman-teman. Dia bentuknya alfabet. Tapi pola yang terbentuk itu mirip dengan bilangan-bilangan atau angka-angka yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, sekarang kita perhatikan. Ini sebenarnya kalau teman-teman jeli memperhatikan soalnya, D yang ada di sini itu dia konstan. Artinya setiap 2 huruf itu diantarai oleh D. Berarti kita bisa asumsikan nanti di sini juga harusnya ada D, gitu ya. Tetapi yang dicari adalah dua huruf setelahnya. Kalau 3, maka angka huruf ketiga itu adalah D. Oke, sampai di situ mudah-mudahan aman. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, jadi ini kita perhatikan setiap 2 huruf, kemudian kita perhatikan hurufnya. Setiap 2 huruf, perhatikan hurufnya. Maksud saya begini, ini kan kita punya A. Nah, kita lompati 2 kali, terus kita temukan B. Kita lompati 2 kali, kita temukan C. Ini kan sudah berurutan teman-teman. Kita lompati C 2 kali, kita peroleh D. Berarti ketika kita melompat 2 kali dari D ini, kita harus memperoleh E. Oke. Dari opsi jawaban hanya ada satu kemungkinan. Ya sudah, itu saja yang kita lingkari teman-teman. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, teman-teman bisa perhatikan B. Ya. Nah, B ketika lompat 2 kali, tetap B. Lompat 2 kali, tetap B. Lompat 2 kali, tetap B. Berarti di sini memang harus B. Jadi jawaban yang benar memang adalah Bravo, teman-teman. Oke, jadi jangan terkecoh. Pola bilangan dan pola huruf itu sama-sama memiliki karakteristik tertentu. Jadi teman-teman memang harus banyak berlatih. Kita masuk ke soal yang terakhir, teman-teman. Oke, ini adalah soal terakhir untuk prediksi 4. Nah, kita punya G, H, I, M, N, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Oke, G, H, kalau teman-teman jeli lagi, G dan H, G, H, I, oke. G, H, I, ini adalah huruf di alfabet yang berurutan ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke. Kemudian diantarai oleh M dan N. Nah, kemudian setelah itu, setelah huruf I kan ada huruf J, K, L, ya. J, K, L. Kemudian diantarai lagi oleh M dan N. Kalau begitu, kita tinggal cari saja
huruf setelah L pada alfabet. Apa itu? M, N, harusnya di sini O, kemudian nanti diantarai oleh MN. Nah, yang dicari hanya 2 huruf setelahnya. Berarti jawaban yang tepat tentu saja adalah alfa. Oke, baik teman-teman, itulah tadi prediksi yang keempat. Ya, insya Allah soal pola bilangan ini masuk teman-teman. Silahkan banyak berlatih. Nah, bagi teman-teman yang punya jawaban yang berbeda atau ingin mengoreksi jawaban yang telah kami bahas pada video ini, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Tinggalkan komentar yang baik agar teman-teman yang lain bisa merespon dengan baik tentunya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, sekali lagi mohon bantuannya klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon maaf atas salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.